Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tentunya para hadirin, rasa syukur ini perlu kita pelihara di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya banyak sekali memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa menghadirkan rasa syukur ini, baik di dalam firman yang Allah perintahkan ataupun juga sabda-sabda dari Rasulullah SAW, di antaranya yang sudah sangat kita ketahui perintah Allah, yaitu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan dan tambahkan lagi. Dalam hal ini para hadirin sudah jelaslah hikmah atau buah dari kita bersyukur kepada Allah. Walaupun suatu yang Allah berikan itu hal yang sangat ringan, sedikit, sepele, tapi karena kita menjalankan perintah Allah dan semata-mata karena Allah, buahnya bisa besar yang kita dapatkan. Mungkin contoh misalnya para hadirin, ketika kita diberikan sesuatu yang sedikit misalnya, contoh apa saja yang sepele, tapi kita bersyukur. Tentunya rasa syukur ini para hadirin dilakukan dengan cara kita menerima atas apa-apa yang Allah berikan, tidak merasa kurang, tidak merasa ingkar terhadap nikmat Allah, dan juga ketika diberikan kita gunakan atas apa-apa yang Allah ridhai dan cintai. Mudah-mudahan dengan hal ini para hadirin buahnya digantikan atau dilebihkan, karena janjinya la azidannakum. Jelas di sini para hadirin akan Allah tambahkan, baik secara zahirnya, misalnya tadinya rumah kita kecil, atau tadinya mohon maaf ngontrak, karena kita bersyukur kita gunakan rumah tersebut untuk membawa istri kita, sebagaimana kita para suami bertanggung jawab gitu misalnya, menafkahi para istri, atau sebagai tempat teduh untuk keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan dengan hal ini para hadirin, atau juga dihidupkan dengan syiar-syiar agama di dalam rumah tersebut, Allah gantikan dengan memiliki rumah pribadi tanpa kontrak lagi. Ini salah satu hasil dari kita bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Itu zahirnya para hadirin. Kalau yang tidak nampak, misalnya harta kita tidak nambah, tapi yang Allah berikan diberkahi, bukan hanya dari segi kendaraan, bukan hanya dari segi rumah, bukan hanya dari segi keturunan, tetapi umur kita misalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan umur panjang pun kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kita misalnya hidup hanya 20 tahun, 30, 40, 50. Tapi kalau dalam umur tersebut diberkahi oleh Allah, karena dengan kita menggunakan rasa syukur ini atas apa-apa keseharian kita, insya Allah buahnya yaitu keberkahan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga Rasulullah SAW para hadirin menjelaskan tentang wajibnya kita bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan. Bahkan Rasulullah pernah membawakan sebuah hadis yang menjelaskan para hadirin tentang bagaimana Allah berikan banyak nikmat-nikmat, dan dengan nikmat-nikmat itu para hadirin manusia banyak luput atau banyak acuh, bahkan tidak menggunakan ketika diberikan kesempatan atau nikmat tersebut digunakan atas apa yang Allah ridhai dan cintai. Salah satunya yaitu sabda Rasulullah SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kita diperintahkan untuk memanfaatkan sebaik-baik. Kata ightanim ini kita harus sebaik-baik mendapatkan hasil dari 5 sebelum terjadi 5 yang berikutnya. Nah 5 ini apa saja para hadirin? Di
Di antaranya yaitu ketika kita diberikan kesehatan. Kemudian yang kedua, ketika kita diberikan waktu luang. Kemudian ketika kita diberikan panjang umur, ya. Kemudian juga ketika kita diberikan kehidupan, ya, atau juga waktu. Tadi kehidupan, waktu luang, panjang umur, ya, masa muda para hadirin. Dan poin yang terakhir nanti akan kita sebutkan sebelum kita bahas satu persatu, ya. Ini sebagai mukadimah dulu para hadirin. Nah, kata Rasulullah tadi dijelaskan kita wajib memanfaatkan 5 sebelum datang 5 perkara. Yang pertama diantaranya misalnya ketika diberikan kesehatan. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajibnya kita menggunakan kesehatan ini atas apa-apa yang Allah ridhai dan cintai. Ya, jangan sia-siakan, apalagi merasa sombong, ya, bahwa dengan sehat saya bisa melakukan ini dan itu, bahkan menggunakan sehatnya atas apa-apa yang Allah murkai, nauzubillah, ya, yaitu dengan maksiat, dengan dosa dan hal lainnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah sehat diberikan, yaitu adalah waktu luang. Berapa banyak para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti contohnya, kita alhamdulillah wajib bersyukur kepada Allah diberikan waktu luang bisa menghadiri majelis-majelis yang mulia, bisa menghadiri sholat berjamaah. Berapa banyak orang-orang, mungkin keluarga kita juga atau saudara-saudara kerabat yang kerjanya sebenarnya bisa di rumah, ya, ataupun juga dari segi pekerjaannya sangat sedikit, tapi ketika mendengarkan azan, ketika ada kajian ajakan, sama sekali tidak terketuk. Padahal waktu luangnya banyak, ya, ia sia-siakan dengan mungkin media sosial, ya, ataupun juga dengan mengumbar ghibah, namimah dan hal-hal lainnya. Sehingga naudzubillah para hadirin, ketika dicabut oleh Allah nikmat waktu luang ini, diberikan waktu sempit, baru dia menyesal, naudzubillah, ya. Nah, ini yang ditakutkan para hadirin, jangan sampai dicabut nikmat ini sebelum datang 5 berikutnya, ya. Nah, itu yang kedua. Ya, tadi setelah sehat, waktu luang, ya. Kemudian yang ketiga para hadirin, yaitu masa muda. Dalam masa muda ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menjadi sunnatullah, ya. Ketika kita masih muda, ya alhamdulillah di sini walaupun mohon maaf ada sebagian yang sudah 50, 60, tapi pernah merasakan masa muda, ya. Jadi bagaimana ketika Allah berikan masa muda tersebut, masya Allah seperti tidak ada capeknya, ya, pagi keluar, siang bahkan sorenya olahraga. Kita bisa lihatlah anak-anak kita sekarang yang merasakan masa muda seperti apa. Nah, ini pun juga ketika masuk masa baligh, ya, ataupun yang hadir ini masih muda, masya Allah, itu wajib menggunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya, ya. Khususnya yaitu menuntut ilmu syar'i, ya, tempuh walaupun itu misalnya di luar kota ataupun juga bahkan di luar negeri, ya. Kalau memang itu dalam hal menuntut ilmu syar'i, ya, kita harus mengetahui barang siapa yang mencari jalan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antaranya menuntut syar'i, menuntut ilmu syar'i dan hal lainnya, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga, ya. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya para hadirin. Maka manfaatkanlah, ya, para pemuda di sini ataupun juga kita sebagai orang tua, ya, ketika memiliki anak-anak, ya, para hadirin, maka wajibnya kita yaitu mendidiknya agar memanfaatkan betul-betul masa mudanya. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setelah kita menjaga masa tadi waktu luang, ya, kemudian sehat, ya, kemudian muda, ya, kemudian yang keempat para hadirin adalah diberikan apa? Kekayaan, ya. Banyak dari manusia ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini banyak yang terpeleset. Ya, bahkan dikatakan para ulama, hati-hati ketika kita banyak meninggalkan perintah Allah, namun banyak Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga nikmat kepada kita, rezekinya, mobilnya diberikan yang bagus, rumah yang mewah, keturunan yang banyak. Hati-hati, ditakutkan para hadirin, ini adalah istidraj. Istidraj ini adalah yang Allah berikan di dunia, namun nauzubillah, cobaannya ditangguhkan. Yang ditakutkan kapan? Hari akhirat kelak. Kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, hanya penyesalan yang tidak ada gunanya, ya.
Jadi ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki para hadirin yang melimpah apalagi, maka gunakanlah atas apa-apa yang Allah ridhai dan cintai, ya. Sehingga para hadirin dengan harta tersebut akan Allah jaga, akan Allah berkahi, ya. Bahkan akan Allah jadikan harta tersebut bermanfaat bukan untuk dirinya saja, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya pula. Ya, sehingga dari harta para hadirin yang dapat kita lakukan dengan amal ibadah itu dengan cara apa? Bersedekah, diantaranya sangat mudah. Ya, kita bisa sisihkan setiap bulan atau setiap kita ke masjid, kita sisihkan atau kita bawa 5.000, 10.000, ya, atau segimana kita mampunya, kita masukkan ke dalam kotak infak, ya. Dengan program-program masjid yang dilakukan, ya, baik membantu orang-orang yang ada di sekitar ataupun juga perombakan masjid menjadi lebih luas agar menampung lebih banyak umat. Itu semuanya kita akan diberikan apa? Diberikan insya Allah pahala, ya, atas apa-apa yang dikerjakan oleh yang menyumbangkan oleh takmir masjid dan hal-hal lainnya. Sehingga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menjaga nikmat-nikmat Allah. Jangan sampai, ya, nikmat-nikmat yang baru saja tadi disebutkan atau nikmat-nikmat lainnya yang sudah para hadirin ketahui itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, waktu luang, kesehatan, panjang umur, ya, kemudian masa muda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, harta yang melimpah, itu gunakan semuanya atas apa-apa yang Allah ridhai dan cintai. Ya, sehingga ketika datang yang berikutnya sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, ya, itu adalah kita sudah banyak melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kemudian juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya tentunya kita wajiblah, ya, bersalawat kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kepada keluarganya, semoga salam, ya, tercurahkan baik kepada Rasulullah, kemudian keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan berkaitan dengan pembahasan kita, ya, seputar bagaimana pentingnya kita mengetahui baik itu adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun juga lawan daripada ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bid'ah, ya. Karena bid'ah ini para hadirin bisa dinyatakan penyakit yang sangat kronis, ya, bahkan dikatakan, ya, perbedaan antara yaitu seorang yang melakukan bid'ah dengan seorang yang melakukan dosa itu ada bedanya. Ya, tidak bisa disatu kategorikan orang yang melakukan bid'ah dengan orang yang melakukan dosa yang sudah jelas keharamannya seperti zina, riba, ya, atau hal-hal lainnya. Nah, ini akan dibahas insyaallah di pertemuan kita kali ini, ya, agar tentunya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal beribadah tentunya kita mengetahui, ya, sebagai pondasi, ya, ini sering sekali diulang, itu adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu para hadirin banyak sekali kajian-kajian yang membahas tidak hanya sekali dua kali, ya, terus menerus pembahasan tentang bagaimana agar seseorang tersebut ibadahnya dapat diterima. Karena ini sangat penting untuk kehidupan kita, ya. Banyak sekali orang-orang yang hanya mengikuti mungkin banyaknya orang atau mengikuti agama-agama atau ajaran-ajaran penerus. Apakah itu benar atau tidak, ya? Atau mengikuti ajaran-ajaran terdahulu dan hal-hal lainnya. Nah, terdahulu ini ada beberapa arti. Kalau terdahulunya mengikuti Rasulullah SAW dan generasi berikutnya, ya, salafus saleh tabi'in, tabi'ut tabi'in atau sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu sangat benar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penerusnya adalah yang bukan dari mereka yang mulia tersebut atau bahkan dari Rasulullah, maka hal tersebut naudzubillah para hadirin bukan hanya tidak diterima, ditambah lagi dengan dosa karena dia mengada-ngada, menambahkan atau bahkan naudzubillah mengurangi. Sehingga para hadirin pembahasan ini berputar pada hadis Rasulullah yang sangat masyhur, ya, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ya, barang siapa yang beramal tanpa perintah dariku maka amalan tersebut apa? Tertolak, ya. Nah, ini menjadi kunci pembahasan kita kali ini para hadirin, sehingga ibadah apapun itu, ya, baik sholat ataupun juga perkara yang wajib bahkan yang sunnah pun
ya itu wajib kita melihat apakah Rasulullah ataupun generasi-generasi berikutnya melakukan hal-hal tersebut atau tidak. Kalau memang tidak, maka itu termasuk ke dalam sesuatu yang mengada-ada atau bahkan dikatakan yaitu bid'ah, ya. Karena para hadirin di sini dibahas ya, yaitu setiap bid'ah atau setiap sesuatu yang mengada-ngada dalam perkara agama masuk dalam kategori yaitu kemaksiatan. Namun belum tentu dinamakan maksiat itu adalah bid'ah. Karena kedudukannya para hadirin ya, yaitu contoh di sini seorang pezina atau pemabuk, yaitu tidaklah mereka disebut dengan ahlul bid'ah atau mubtadi. Ya, akan tetapi mereka dikatakan apa? Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya. Nah, kemudian para hadirin dengan kata lain, bid'ah itu lebih khusus daripada maksiat. Ya, jadi lebih terfokus artinya. Ya, bid'ah itu adalah sudah maksiat ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran dalam unsur apa? Agama, itu yang membuat lebih fatal daripada maksiat saja. Ya, nanti akan dibahas di sini para hadirin. Untuk lebih memahami hal ini, berikut di sini diuraikan perbedaan-perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Yang perbedaan pertama para hadirin, bid'ah itu adalah kesesatan sehingga dikatakan mubtadi atau ahlul bid'ah. Dan disebut juga dengan dhala wa mudilla, yaitu sesat dan menyesatkan. Ya, yang dia lakukan sesat, yang dia ajak orang untuk melakukan hal yang dia lakukan itu apa? Menyesatkan. Ya, bukan hanya untuk orang lain tapi dirinya pun juga dapat menyesatkan dirinya dan keluarganya dan hal-hal lainnya. Berbeda dengan maksiat lain yang bukan bid'ah para hadirin. Ya, pada umumnya tidak disifati dengan kesesatan. Demikian juga ketika seseorang melakukan kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengaja ketika melaksanakan suatu perintah agama, maka hal itu adalah perkara yang dimaafkan. Ya, kalau dia menjalankan suatu hal baik dalam nilai ibadah, ya, atau hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam Islam, tapi karena ketidaktahuan, kemudian setelah diketahui dia berubah, maka itu perkara yang dimaafkan. Ya, dan pelakunya tidaklah disifati disebut dengan kesesatan. Sebagaimana label kesesatan ini juga tidak diberikan kepada orang-orang yang bersengaja melakukan maksiat. Maksiat di sini tadi kembali ya, yaitu berzina, minuman keras, berjudi dan dosa-dosa besar lainnya, ya. Hal ini para hadirin karena kesesatan itu adalah lawan dari al-huda. Ini kaidahnya. Ya, al-huda tentunya menunjuki seorang kepada kebaikan yang terang benderang. Ya, sebagaimana yang kita sering ucapkan di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, hampir di setiap rakaat para hadirin di sholat wajib atau sholat sunnah, kita senantiasa meminta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Ya, agar apa? Agar tidak terjatuh para hadirin di dalam lawan daripada al-huda ini, kesesatan, yaitu bid'ah, ya, dan atau juga al-mubtadi. Maka ahlul bid'ah disebut tersesat karena mereka apa para hadirin? Menyangka bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang lurus. Ini bikin fatalnya, ya, yang membuat berbeda dengan orang yang melakukan maksiat pada umumnya, zina, khamr dan hal lainnya. Ya, karena dia mengira yang dia lakukan ini adalah agama, ya, yang mulia. Bahkan kita bisa melihat ketika orang-orang tua, ya, mohon maaf, yang belum mengetahui manhaj yang benar, ketika disampaikan hal-hal ini tentang bagaimana bid'ah atau juga syiah dan hal-hal lainnya, mereka bilang anak saya ngaji, ya, anak saya ngaji bahkan zikir sampai ribuan kali. Apa salahnya memuji Allah dan hal lainnya? Bukan hal itunya, para hadirin. Akan tetapi apa? Akan tetapi fatalnya mereka mengira bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar. Ya, padahal tidak ada usulnya di dalam syariat ini, yaitu dari Rasulullah SAW. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dilanjutkan ya. Dari ahlul bid'ah disebut tersesat karena mereka menyangka bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang lurus. Padahal bukan, sedangkan jalan yang lain yaitu jalan yang ditempuh ahlus sunnah dia sangka sebagai kesesatan. Ini kalau udah jadi ahlul bid'ah, nauzubillah, kita bisa lihat bagaimana dia menyangka ajarannya benar dan menuduh ajaran yang benar itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya, sehingga semakin membuat nauzubillah dirinya terpuruk ya atas dosa dan maksiat yang sangat besar.
Bahkan di sini dikatakan dia sebenarnya menyimpang dari jalan yang lurus, namun dia menyangka sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin mengapa ahlul bid'ah atau mubtadi disebut dengan orang-orang yang tersesat atau sesat dan menyesatkan. Selain itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul bid'ah menjadikan akal dan hawa nafsunya sebagai penentu dalam menetapkan syariat. Kita bisa lihat para hadirin dari share-share ya, atau kiriman-kiriman WhatsApp, media sosial. Itu kalau kita lihat isinya yang ribuan kali dibaca, 7.000 kali ya. Kemudian sholat berapa rakaat, atau yang sudah di luar akal sehat ya, itu insya Allah ya bisa dikatakan 100% adalah sesat dan menyesatkan, atau tidak ada sama sekali kesohihan di dalamnya. Bahkan dikatakan hadisnya munkar ya, tidak ada yang bisa dibenarkan di dalam perawinya. Karena apa para hadirin? Karena yang didahulukan dengan akal dan hawa nafsunya, yang dia kira dengan banyaknya dia mengucapkan ini dan itu, dengan dia melakukan perbuatan ini dan itu akan banyak mendatangkan kebaikan. Padahal tidak. Semuanya itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah membilang 3 kali, ya kita 3 kali. Walaupun isi dari bacaan tersebut misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu baik ya, atau misalnya La ilaha illallah itu baik, atau juga surat Yasin, kita ketahui pada umumnya membaca Al-Quran itu mendapati apa? Kebaikan, 1 huruf 10 kebajikan. Namun salahnya apa? Orang-orang ahlul bid'ah ini menetapkan hal-hal tersebut atas apa-apa yang Allah tidak perintahkan, seperti waktunya dikhususkan di bulan ini, harus dihatamkan sekian kali ini dan itu dan segala macamnya, sehingga terjatuhlah ke dalam perkara yang mengada-ada dan menyesatkan. Nah, itulah para hadirin mengapa ahlul bid'ah menjadikan akal dan hawa nafsunya selalu menjadikan sebagai dalilnya ya, tidak dari segi syariatnya. Sedangkan para hadirin di sini dikatakan dalil syar'i hanyalah sebagai pengikut dan penguat saja dari apa yang ditunjukkan oleh akalnya. Ya, jadi nanti akan dibahas di sini. Khasnya ahlul bid'ah atau mubtadi ini, dia untuk membenari pembenaran yang dia ucapkan, perbuatan dan hal lainnya, dia cari itu dalil-dalil yang membenarkan. Walaupun dalil tersebut tidak ada sama sekali asal usulnya, sehingga kita sering dapat ya, kalau bertepatan dengan Sya'ban, bertepatan dengan hari-hari yang mulia, itu ada macam-macam ya, dibaca ribuan kali, harus melakukan ini dan itu, malaikat ratusan ribuan turun dan hal-hal lainnya yang perlu tentunya ditinjau. Bahkan naudzubillah tidak boleh sama sekali kita menerima, apalagi kita memforward lah ya, atau menyebarkan ke selainnya ya. Karena kita ketahui para hadirin, dalam masalah menyebarkan sesuatu yang bermanfaat atau kebalikannya, itu kita harus ketahui apa yang Rasulullah katakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kalau baik dia lakukan, kita share, kita sebarkan, kita akan dapat kebaikannya sama. Tapi sebaliknya kalau kejelekan yang kita sebarkan ya, tanpa kita ketahui asal usulnya dan hal-hal lainnya, apalagi kita tahu nih ini adalah hal yang tidak benar, tapi kita acuh dan kita sebar ke orang-orang, kemudian orang tersebut melakukan, ditakutkan kita juga mendapatkan nauzubillah ya, dosa karena mengajak. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ditambahkan lagi, jika hal itu ditambah lagi dengan kebodohan terhadap pokok-pokok syariat, maka akan lebih parah lagi dan pada akhirnya bisa terjerumus ke dalam yang disebut dengan tahrif ya, yaitu perubahan-perubahan, sehingga ini sudah melekat ke dalam ahlul bid'ah, itu senang berubah-ubah apa yang Rasulullah SAW sebenarnya sudah sampaikan melalui salafus saleh ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama yang alhamdulillah yang masyhur, yang menjelaskan tentang agama kita dengan mudah, benar dan sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian di sini para hadirin, sebagai bukti kita tidak mendapati seorang ahlul bid'ah yang menisbatkan dirinya kepada agama ini, kecuali dia akan menyebutkan dalil syar'i sebagai alasan untuk membenarkan bid'ahnya ya, seperti tadi. Sehingga dia paksa dalil tersebut untuk mengikuti kehendak akal dan hawa nafsunya. Jadi bukan dalil syar'i dulu ya, atau pemahaman para ulama yang dia dahulukan, akan tetapi akal dan hawa nafsunya didahulukan untuk membenari, baru dia cari dalilnya, sehingga semuanya sudah menjadi hal yang fatal, yang salah, yang tidak bisa diambil sama sekali
hujahnya, ya. Berbeda para hadirin di sini dengan pelaku maksiat. Nah, tadi dijelaskan secara detail ya, bagaimana pedoman-pedoman nih ahlul bid'ah, baik ketika melakukan kebodohannya, baik ketika melakukan hujah-hujahnya, ya, atau hal-hal lainnya, itu dijelaskan. Nah, sekarang berbeda dengan pelaku maksiat yang pada umumnya tadi, ya, pada umumnya yang tidak berbuat demikian, atau bahkan para hadirin pelaku maksiat menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan dalil. Maka kita lihat ya, orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, zina, khamar itu ngumpet, karena mereka tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah apa? Dosa dan dilarang dalam agama Islam, ya. Dan kita lihat juga orang-orang yang melakukan judi dan hal lainnya, ketika melihat para pemuka di daerahnya, baik pemuka agama, itu mereka seperti ketakutan karena tahu yang dia lakukan itu adalah suatu kemungkaran, ya. Jadi pengakuan ini para hadirin yang membedakan antara pelaku maksiat pada umumnya, ya, tadi dosa, zina, khamr, dan pelaku maksiat yang dinisbatkan kepada ahlul bid'ah. Mereka mengira dengan melakukan ini itu adalah sesuatu yang benar. Bahkan kita lihat dengan pengeras suara, ya, bukan ngumpet lagi para hadirin, dengan pengeras suaranya, disebarnya flyer, disebarnya ini dan itu dan segala macamnya. Jadi sudah terang menerang. Karena apa para hadirin? Karena mereka mengira bahwa ini adalah sesuatu yang benar di dalam agama, ya. Maka tentunya ini yang membedakan halnya dengan pelaku bid'ah yang bisa jadi mencari dalil untuk mendukung bid'ahnya. Bahkan di sini ditambahkan pembeda antara maksiat yang biasa, ya, pada umumnya dengan ahlul bid'ah, yaitu pelaku maksiat yang pada umumnya, contohnya di sini mencuri para hadirin, tentu tidak akan mencari-cari dalil, ya. Sangat kita tidak temukan lah orang yang sudah mencuri, mohon maaf, kemudian melakukan zina, melakukan ini, dia mencari-cari dalil kebenaran atas apa yang dia lakukan. Dia mengetahui yang dilakukan itu adalah sesuatu yang dosa atau yang dilarang dalam agama. Kemudian yang kedua para hadirin, perbedaan kedua, bid'ah itu memiliki kemiripan dengan syariat, ya. Berbeda dengan maksiat yang sama sekali berbeda dan tidak tersentuh terhadap unsur syariatnya, ya. Ketika ada orang yang berbuat bid'ah, bisa jadi orang lain yang tidak tahu akan menyangka bahwa dia sedang berbuat ketaatan, sedang dia melakukan kebajikan, dan bahkan dia mengakui bahwa yang dia lakukan ini adalah amal soleh, ya. Karena perbuatan bid'ah itu memang mirip para hadirin dengan ibadah syar'i, dan masih unsur-unsurnya itu nilai agama semuanya. Dia juga di masjid berzikir, mengaji, ya, mengajak seorang, ya, dari segi pakaiannya pun sama. Sehingga dengan hal itulah para hadirin, perbedaan yang kedua ini menjelaskan bahwa bid'ah memiliki kemiripan dengan syariat, sedangkan maksiat sudah jelas, ya, tidak ada hubungan atau tidak menyentuh tentang masalah hukum syariatnya. Kemudian yang ketiga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinjau sekarang dari segi jenisnya. Bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat yang bukan bid'ah, ya. Jadi dikatakan, ya, saya ulangi, maksiat secara umum itu bukan maksiat yang termasuk di dalamnya bid'ah juga bukan, ya. Kan tapi yang dikatakan maksiat umum harus dikatakan maksiat ini adalah bukan melakukan bid'ah. Karena apapun itu orang yang melakukan pelanggaran, ya, masuk ke dalam dosa dan maksiat, ya. Sehingga harus dikatakan orang yang berlaku maksiat yaitu bukan melakukan bid'ah, ya, sehingga melakukan hal-hal dosa pada umumnya. Hal ini sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat, karena pelaku maksiat masih diharapkan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pelaku bid'ah yaitu tidak bisa diharapkan untuk bertobat, karena tadi dia menyangka apa yang dia lakukan para hadirin itu adalah sesuatu yang benar dan masih ada erat kaitannya dengan syariat. Akan tapi kita melihat dari ucapan para hadirin yaitu Sufyan Ats-Tsauri, apakah orang yang ingin bertaubat sedangkan dia ahlul bid'ah itu tidak bisa? Di sini dijelaskan para hadirin, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan perkataan di atas, yaitu perkataan melaku bid'ah tidak bisa diharapkan bertaubat, yaitu bahwa pelaku bid'ah yang menjadikan perbuatan bid'ahnya itu sebagai bagian dari agama, padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
maka perbuatan bid'ah yang jelek tersebut dihias-hiasi sehingga dia melihatnya sebagai sebuah ibadah dan ketaatan. Jadi para ulama di sini menjelaskan tentang ucapan Sufyan Ats-Tsauri, mengapa orang yang melakukan bid'ah ini tidak mungkin bertaubat atau sangat sulit bertaubat. Karena tadi dia menyangka apa yang dia lakukan ini adalah nilai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat di masjid, ya, dia mengucapkan zikir, ya, dia membaca Al-Qur'an, dia melakukan banyak kebajikan-kebajikan. Dengan itulah para hadirin dikatakan orang yang melakukan bid'ah itu sangat sulit. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan itu tidak bisa bertaubat. Ya. Kemudian di sini dilanjutkan penjelasannya, maka dia tidak mungkin ingin bertaubat selama dia menganggap. Nah ini, jadi kata-kata Sufyan Ats-Tsauri itu selama dia masih menganggap apa yang dia lakukan itu adalah sebuah ibadah, ya, maka itu sangat-sangat dikatakan dia tidak mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hidayah turun para hadirin, ya, di sini dikatakan di Majmu' Fatawa, ketika hidayah turun dan dia mengakui dan menyadari apa yang dia lakukan, ya, dari segi syariatnya ini salah semuanya, dengan mengada-ngada, dengan ikutnya orang banyak dan hal lainnya, maka tentunya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelas memfirmankan di surat At-Tahrim, ya, ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Jelaslah di sini para hadirin, diperintahkan untuk semua sifatnya umum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan Maha mengampuni, ya, selama syarat-syarat yang kita ketahui, ya. Sebelum matahari terbit dari barat, sebelum ajal di kerongkongan dan hal-hal lainnya kita penuhi, itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita, baik bid'ah ataupun juga itu kesyirikan, walaupun ada ayat lain, ya, semuanya akan diampuni kecuali syirik. Tapi ketika hidayah turun oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum menyentuh larangan-larangan taubat ini para hadirin, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ucapan yang tadi para hadirin yang kita simak bersama, ya, dari Sufyan Ats-Tsauri itu selama dia masih menyangka dan mengira bahwa yang dia jalani ini adalah suatu yang benar. Ya, jadi sangat sulit sekali dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan para hadirin, mengapa bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan maksiat? Bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan maksiat berdasarkan sunnah dan ijma'. Letak kesalahan dosa pelaku maksiat adalah mereka melakukan atau menerjang sebagian perkara yang dilarang oleh syariat. Misalnya mencuri, zina, minum khamar, atau memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan letak kesalahan ahlul bid'ah adalah meninggalkan perintah, yaitu untuk mengikuti pondasi agama, itu adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga dan jamaah, ya, ijma' kaum muslimin. Sehingga inilah yang dikatakan bid'ah itu lebih buruk daripada seseorang yang melakukan maksiat yang bukan bid'ah, ya, seperti zina, ya, khamar dan hal lainnya. Nah, di sini dijelaskan para hadirin perbedaan atau dalil-dalil yang menguatkan bid'ah itu lebih buruk daripada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Ya, kita simak para hadirin. Itu di antara dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat yang bukan bid'ah adalah hadis yang menceritakan salah seorang sahabat yang dijuluki dengan himar, ya, mohon maaf yaitu keledai. Nama asli sahabat tersebut para hadirin adalah Abdullah. Dia suka membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyambutnya karena dia suka apa? Mengkonsumsi atau minum minuman khamar. Suatu hari para hadirin, dia tertangkap atau ditangkap oleh Nabi. Ya, ini bukan yang kesekali, beberapa kali sudah pernah tertangkap dia sedang meminum minuman keras. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia dicambuk lagi. Jadi perintah cambuk ini para hadirin oleh Rasulullah agar seorang yang melakukan maksiat ini jerat, ya, kemudian bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pelajaran dari Rasulullah untuk para sahabatnya sebenarnya dengan kasih sayang agar dia bertaubat, gitu. Nah, kemudian setelah tadi, ya, diperintahkan agar dicambuk para hadirin, lantas salah seorang sahabat berujar, Allahumma al'an, ya, ma aktsaru ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah dia. Betapa sering dia ini tertangkap dan melakukan ini dan itu, ya, maksudnya adalah minum minuman keras. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah para hadirin?
Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tal'anuh fa wallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullah wa rasuluh, ya. Janganlah kalian melaknat dia, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Adapun berkaitan dengan ahlul bid'ah, para hadirin, misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan cikal bakal kelompok yang menjadi nantinya naudzubillah khawarij, ya, atau ahlul bid'ah. Suatu hari, di sini kisahnya para hadirin. Ini saya bacakan dulu ya, semuanya kisah-kisah yang membedakan antara jeleknya ahlul bid'ah dibanding dengan dosa pada umumnya itu selain bid'ah. Kisahnya para hadirin, yaitu suatu hari Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta, ya. Lalu datanglah Zulkhuwaisirah kepada Rasulullah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata, wahai Rasulullah, tolonglah engkau berlaku adil. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wailak, wa man ya'dilu idza lam a'dil qad khibta wa khasirta in lam akun a'dil, ya. Yang artinya para hadirin, celakalah kamu, kata Rasulullah. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, sebagai pembelaan para hadirin, ya, kita mengetahui Masya Allah Umar begitu melindungi nabinya, itu Nabi Muhammad SAW. Izinkan aku untuk memenggal kepala orang tersebut, ya, karena seperti mencomol atau mengejek Rasulullah SAW bahwa beliau tidak berlaku adil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, da'hu fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kita simak betul-betul para hadirin jawaban dari Rasulullah SAW ini. Biarkanlah dia, kata Rasulullah, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, yaitu lebih bagus sholatnya, dan memandang remeh puasanya dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target, yaitu hewan buruan, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka para hadirin, di sini dijelaskan, ya, di dalam Majmu' Fatawa, hadis tentang yang pertama yang disebut dengan himar, ya, mohon maaf, yaitu keledai, seseorang yang sering tertangkap baik oleh Rasulullah dan para sahabatnya karena suka mengkonsumsi apa? Minuman-minuman keras, ya, khamar. Dia adalah seseorang yang suka berbuat dosa dan maksiat selain apa? Bid'ah, dengan mabuk minum minuman khamar. Akan tapi ketika akidahnya sahih, manhajnya benar, seperti yang Rasulullah ucapkan apa? Jangan engkau melaknatnya ketika ada sahabat yang melaknat. Karena apa? Karena setahu aku dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti benar akidahnya, karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya dengan bukti cinta para hadirin, dia mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah ucapkan, dan apa yang Rasulullah perbuatan. Ini arti daripada cinta, ya, sehingga Rasulullah katakan dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nabi SAW mempersaksikan bahwa dia mencintai Allah, ya, dan Rasulnya. Nabi SAW juga bahkan melarang para sahabat untuk melaknatnya. Ya, ini jelas para hadirin bagaimana berbeda yang sangat jauh orang yang melakukan dosa selain bid'ah, tapi dia memiliki manhaj yang benar, ya. Ini masih tertolong, ya, bahkan dibela oleh Rasulullah SAW. Namun yang kedua kita simak di sini dari Majmu' Fatawa. Berbeda halnya dengan orang-orang khawarij atau ahlul bid'ah, ya, dan semacamnya. Meskipun kita perhatikan para hadirin, dia melakukan apa? Sholat, dari sabda Rasulullah. Dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia ibadah membaca Al-Quran, ya, sangat banyak. Bahkan dikatakan para ulama, banyak dari kaum mereka ini hafal Al-Quran para hadirin, ya, 30 juz dan semacamnya. Bahkan para sahabat pun, kata Rasulullah, kalah dari sisi kuantitas ibadah. Kuantitas, ya, kita bisa perhatikan, bukan kualitas, tapi kuantitasnya, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi kaum khawarij tersebut, ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang bersama beliau pun memerangi mereka.
hal ini karena mereka telah keluar dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya bagaimana buruknya ahlul bid'ah, khawarij dan semacamnya. Ketika ada Rasulullah saja para hadirin, kita lihat dia masih menyangkal kebaikan Rasulullah. Bahkan dia menuduh Rasulullah ini tidak berlaku adil. Bagaimana ketika sekarang yang sudah tidak ada Rasulullah, semakin minimnya para ulama, maka tentunya naudzubillah semakin besarnya akal dan hawa nafsunya yang didahulukan, sehingga kita bisa melihatlah ya, baik di media sosial, di televisi, bukan hanya tambahan-tambahan yang sudah kita dengar dari dulu, yang baru-baru pun ada penganutnya, nabi baru ya, bahkan ada yang mengaku Jibril, mengaku subhanallah ya, semacam-macamnya para hadirin sekarang timbul dan ada saja mengikutinya. Karena apa? Karena akal dan hawa nafsunya yang didahulukan ya. Bahkan ditambah lagi dengan sekarang ada apa? Ada unsur yaitu biaya pembayaran ini dan itu, politik dan hal lainnya, sehingga semakin terpuruk dan terpuruklah naudzubillah. Sudah masuk ya? Kita simak azan dulu baru kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya tentang penjelasan ahlul bid'ah ini. Dosa ahlul bid'ah ini lebih jelek daripada pelaku maksiat selain bid'ah ya. Di sini ditambahkan kembali para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, oleh karena itulah yang menjelaskan tentang hadis dari Rasulullah ya, atau dua kisah yang baru saja kita dengarkan tadi, para ulama sepakat bahwa bid'ah yang berat itu lebih jelek daripada dosa maksiat yang pelakunya meyakini bahwa itu adalah perbuatan dosa ya, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan ketika beliau memerintahkan untuk memerangi kelompok bid'ah, khawarij dan semacamnya. Namun juga di sisi lain para hadirin memerintahkan untuk sabar atas kejahatan, kezaliman penguasa atau pemerintah ya, dan tetap sholat di belakang mereka. Meskipun penguasa tersebut para hadirin berbuat dosa, yaitu selain daripada bid'ah, yaitu melakukan kezaliman dan hal-hal lainnya, maka ini Rasulullah katakan tidak memeranginya sebagaimana khawarij dan semacamnya, akan tapi kita suruh sabar atas kezaliman-kezaliman para penguasa ya. Kemudian juga di sini Nabi SAW mempersaksikan sebagian sahabat yang terus-menerus, atau di antara sahabatnya ada yang melakukan dosa terulang-ulang. Ini pun juga sama, Rasulullah melarang sebagaimana tadi ya, kisah daripada yang disebut dengan khimar ya, mohon maaf itu soal keledai. Itu tidak boleh para sahabat yang ada di sekitarnya yang mendapatinya melaknatnya ya, hanya boleh menghukumnya agar jera atas perbuatan dosa selain daripada bid'ah, dia mendapatkan hidayah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tetap masih mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang khawarij ya, meskipun mereka sangat gemar beribadah dan wara', sangat hati-hati dari perkara-perkara syubhat dan haram ya, masya Allah ibadahnya sangat getol dan hal-hal lainnya ya, orang-orang khawarij ini para hadirin ya, bahwa mereka kata Rasulullah walaupun dengan hal-hal demikian mereka tetap keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka selisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka siapa saja para hadirin, di sini dikatakan di dalam masih Majmu' Fatawa ya, yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW dan syariatnya, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya yang suci bahwa mereka tidaklah beriman sampai mereka ridha dengan hukum Rasulullah. Ini yang sangat ditakutkan para hadirin ya, para pelaku ahlul bid'ah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia telah keluar ya, atau memiliki banyak keburukan. Bahkan para hadirin terburuknya kalau dia mengetahui ya bahwa ini adalah sesuatu yang dusta dan dia ada-adakan,
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul peringati kepada pelaku khawarij dan semacamnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar, ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku. Berdusta di sini itu apa? Membawa atas nama Nabi Muhammad padahal Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ya, maka siapkanlah, atau tempat duduknya itu adalah naudzubillah di neraka kelak, ya. Nah, Imam Az-Zahabi, para hadirin atau para ahli hadis, menjelaskan tentang hakikat dari hadis ini, ya, bisa terburuknya jatuh di dalam kekufuran dan hal-hal buruk lainnya, sehingga wajibnya seseorang yaitu mengetahui betul-betul, ya, ibadah yang dia lakukan. Ya, kita mengetahui, para hadirin, dosa syirik saja, ya, sebagai macamnya misalnya, atau salah satu contohnya misalnya riya. Ketika seseorang melakukan ibadah riya, para hadirin, bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau tercampur niatnya, itu ibadah pada saat itu tidak diterima. Tapi kalau sudah jatuh ke dalam keburukan lain, salah satunya ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, ya, ini dan diketahui ini adalah pondasi agama, maka naudzubillah, ya, itu banyak keburukan yang akan didapatinya. Sehingga di sini dikatakan siapa saja yang keluar dari sunnah Rasulullah, maka Allah bersumpah, para hadirin, ya. Bukan hanya hal-hal yang ringan, tapi di sini Allah bersumpah dengan dirinya yang suci bahwa mereka tidaklah beriman sampai mereka ridha dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perkara yang mereka perselisihkan, baik perkara agama maupun dunia, dan sampai hati mereka tidak merasa berat terhadap hukum-hukum tersebut. Ya, maka dari itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebenarnya ada 3 perbedaan lagi, ya, yang akan dibahas, ya, tidak banyak, sedikit saja, para hadirin. Disebutkan ada yang keempat, kelima, dan keenam. Yang keempat yaitu ahlul bid'ah, bisa jadi akan menghalangi manusia dari jalan syariatnya yang lurus, sedangkan orang yang berbuat maksiat tidaklah demikian, ya. Hal ini karena kerusakan ahlul bid'ah itu terjadi pada pokok agama, ya. Sebenarnya masih ada kaitan dengan poin-poin sebelumnya, yaitu ahlul bid'ah ini di dalam unsur agama dan syariat. Kemudian perbedaan yang kelima, kerusakan ahlul bid'ah itu terletak pada pokok agama, maka dampaknya akan terjadi pada agama, ya. Yaitu dia tadi seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dia tidak akan bertobat kepada Allah karena mengetahui bahwa yang dia lakukan ini adalah suatu yang benar. Berbeda dengan maksiat dan dosa. Dia mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah suatu dosa atau keburukan, kemungkaran, sehingga dia akan melakukan tobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang terakhir, para hadirin, yang keenam, bid'ah itu lebih khusus atau lebih spesifik, ya, daripada maksiat. Karena bid'ah adalah perbuatan maksiat dengan membuat-buat perkara baru untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah taala. Adapun istilah maksiat, para hadirin, ketika tidak ada keterangan tambahan, itu dimaksudkan untuk semua pelanggaran, ya, tanpa harus disertai dengan perbuatan membuat perkara baru dalam agama. Nah, itulah, para hadirin, kurang lebihnya ada 6 perbedaan yang menjelaskan sebenarnya pada dasarnya lah, ya, itu ahlul bid'ah atau mubtadi, orang-orang yang melakukan bid'ah dan semacamnya, itu sangat-sangat buruk, naudzubillah, ya. Bahkan dipisahkan dari pelaku-pelaku maksiat pada umumnya, ya, sampai dibedakan tuh oleh para ulama. Sehingga oleh itulah, para hadirin, wajibnya kita membenahi manhaj kita, ya. Jangan sampai, ya, menurut kita, ya, ibadah-ibadah yang kita jalani, ya, pemahaman-pemahaman yang kita ketahui, ya, itu masih rancu atau masih dalam lingkaran syubhat, ya. Perlunya juga kita kembali merujuk kepada para ulama, ya, sebagaimana kita ketahui perintah Allah dan Rasulnya, fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu kalau kita tidak mengetahui suatu perkara. Jangan kita mengira dengan akal dan hawa nafsu kita ini bisa dipecahkan. Ingat, ini adalah urusan agama. Ya, kalau urusan dunia mungkin bisa kita pecahkan dengan musyawarah dan hal lainnya, ada solusi. Tapi kalau dalam masalah perkara agama, kita harus kembali kepada ahlinya, ya, para ulama yang betul-betul belajar mengetahui tentang hadis-hadis yang sahih, ya, ataupun tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya, karena dalam satu hari, para hadirin, kalau kita ketahui ibadah ini banyak, ya, dari mulai bangun tidur, ya,
persiapan menuju sholat subuh, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh, sampai mencari nafkah pun itu semuanya masih masuk kategori apa? Ibadah. Belum siang harinya, ya, belum kita di jalan menolong orang, belum di jalan kita bersedekah, belum ini, belum. Itu semuanya adalah ibadah. Tapi kalau dalam pondasinya salah, bisa kita bayangkan berapa hari misalnya, atau berapa bulan, atau bahkan auzubillah kita masuk ke dalam kelompok mereka dan kita mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang benar padahal tidak. Maka auzubillah, ya, berapa banyak keburukan-keburukan yang akan didapat dan berapa banyak kebaikan yang dia tinggalkan. Dan kita lihat para hadirin, para pelaku, ya, ahlul bid'ah ini para hadirin, ibadah-ibadahnya sangat sulit bisa dilihat, ya, dari biayanya juga cukup besar. Kemudian juga dari bacaan-bacaannya sampai melelahkan, dan hal-hal masih banyak lagi yang pada dasarnya Rasulullah sudah memberikan semuanya dengan sangat mudah, ya. Akan tetapi karena ketidakpuasan tadi, kembali kepada akal dan hawa nafsunya, didahulukan akal dan hawa nafsunya, sehingga bukannya pahala dengan banyaknya doa yang dia ucapkan, bukannya keutamaan jalan keluar sebagaimana yang Allah janjikan bila dia menjalankan perintah, akan tapi malah diberikan kesulitan dan naudzubillah terburuknya adalah dia keluar dari sebagaimana yang kita sering doa dan ucapkan di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, dia menuju jalan yang gelap gulita, naudzubillah. Maka marilah para hadirin kita perbaiki manhaj kita. Nah, ini menjadi bahasan insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, cara bermanhaj yang benar dan poin-poinnya insyaallah, agar kita semakin hati-hati dalam memilih dan memilah, ya, apalagi dalam masalah perkara agama ini. Wallahu a'lam, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam, tentunya yang salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.